Jehovah amanami na marhabang sa di benua gajang pujian ikat aroma dari Tuhan. Juga sadario. Juga sada. Dengan anak juga saya paso. Ina marsar hamil Tuhan. Marbuat cermai Tuhan. Sakina kawan naik Tuhan. Anak dokter ini ini bekas doroni menjaluk masuk dari Tuhan. Asa Tuhan pasatun dan Tuhan. Asa ibu juga kami Tuhan. Berarti semangat semua di dunia ini, pasti Tuhan terguru kemenangan Tuhan. Melihatin di bawah itu yang masa Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Suapun nami majo boru nami, dinalaho magdapoton hela nami. Jala boru nami maamu di bagasat tangyang nami, tu bagas joron itu hani dinalaho. Majalo hata pasugabe sian naposon itu hani melalui pandita nyon deketio deke sahat manauli sahat manadenggan tujulan nyarion hamna dua nagabe suami istri mau buru berhak mau mardapotkan helaki buju mau maradupuk helaki songoni maradupun akal orang istimewa saat Jalaho di habiraku mamolus ngoluo ai hodo nahu parsita torok nama akan aulinang nadenggani saur tu ngoluku merlas niro hama marpar bue holong tai sahat ro dina matua manang dua kabisada pinadomu ni tuhata pardengga basai sahat rodina matuan torok mari burakapi no partan audoto nagabisi alamasi tomua rohanang tahita imatang yanta torok nama akan aulinang nadenggani di mahita musye di aho mabuan di bagas joron itu hani lima di anak kota boru nami nalain paromani anakmu nanain di egabe lalang ima anak do boru di huriai nalaho macalo sakramen perkawinan di bagas joron itu hani melalui perdika atong baru matang yang elang asa bawa kita kapasada rohata martang yang mahita Debata Jehovah amanami na marhaban sa di Banua Gijang
amanami situtuduh oleh Tuhan marhite gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus nahutada jala husobahami pasu-pasu homa itu pamatang nami asa gabe gugui guarmu nuaing pe ali Tuhan nang mangalah kamahami tubagas joro na pinarbadiami ima marbikas mai namadongani hami na marpargugui hami jalamangido hami todupanmu toktong damem na sumurungi di hami marhite tordi porbadiai tordi pangajari tordi marpargugui hok kami nang marparbisugi kami asaboy mardala do denggan ulon nami di hari sedarion asiro ham aliamang nabasa mulai sen nama muka manongai sahat tu nama ngujungi anno botari toktong maho namiat di tonga-tonga nami digijang ni saluhut ali Tuhan mangido hami turupanmu dia kadosa nahula hami nahusang aja hami baik nasuhusang aja hami asiro ham jumulo sesai asa tamahami haboran niragam ni pasu-pasu atong mga sahon kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus mau lihat marohanami asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni rohani debata ama nang dohot parsoran ito di parbadia ima na mangaramuti hita manuguton sugut hot rodi sa liling ni liling na amen. Oras. Adong hahuranganmu di mataku Unang sa sukuni bei Boha bagas ni holok itu Tu saribu rosi boru nauli Anggoro haku Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas berkat sukacita yang Tuhan beri kepada kami hari ini, menyaksikan kebahagiaan kedua anak yang Dania di sini yang datang ke hadapan Tuhan untuk diteguhkan menjadi keluarga yang baru. Maka berkatilah kami, keluarga besar Manurung, demikian juga keluarga besar Malam Benua dan keluarga besar Sida Buta. Kami mau datang ke hadapan Tuhan dan mau beribadah kepada. Maka sekarang Tuhan pimpinlah kami dari awal ibadah kami hingga akhirnya nanti. Amin. Amin. Silakan kedua. Keluarga yang berbahagia dan selamat Yesus Kristus. Kedua mempelai yang masuk di gereja, maka untuk menyambutnya kami akan lakukan mati ini.
melangsungkan pernikahan mereka. Mereka akan memohon berkat. Maka setelah berkatlah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai sejahtera dari permulaan hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang kepada kami. Amin. Jemaat Tuhan, saudara hidup kembali.
karena untuk itu akan dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, perdagangan sejahtera Kristus memerintah bala ini, karena untuk itu akan dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Demikianlah firman Tuhan. Pertama sekali saya ucapkan selamat kepada yang dan di sini setelah 9 tahun pacaran. 3 tahun. Setelah 3 tahun pacaran, setelah datang kepada Tuhan untuk ditemukan menjadi keluarga yang baik. Kenapa harus datang kepada Tuhan? Kenapa keluarga besar harus berekor ketika sudah berdua yang dan di sini menikah? Bukankah lebih praktis sudah berdua datang kepada masjid kemudian dicatatkan dan memulai hidup yang baru? Pikiran segala seperti ini. Tetapi kita sebagai umat percaya harus datang ke hadapan Tuhan, karena pernikahan bukanlah sekedar janji romantis. Janji romantisnya sangat ditentukan oleh situasi. Ketika bulan bersinar purnama, angin berembus sepoi-sepoi, suasana hati dari tenang dan asmara, maka biasanya kata-kata kritis bisa berkaulan seperti di pengadilan. Kaulah bintangku, kaulah bulanku, dan lain sebagainya. Tetapi ketika berdekatan dengan canda, bisa saja janji manis yang diucapkan dari romantis itu terlupakan, dan kemudian persekutuan tidak. Tetapi janji pernikahan bukan janji romantisnya, tetapi komitmen atau janji setia. Tetapi bukan janji romantisnya perlu, karena kesetiaan tanpa romantisnya adalah aku. Tidak ada di dalamnya sukacita yang mungkin menambah manisnya kehidupan. Tetapi janji manis dan romantis tidak cukup kalau tidak ada janji setia. Karena itu sekarang sudah berdua datang ke hadapan Tuhan untuk berjanji setia di hadapan Tuhan yang tidak pernah berubah ini. Karena Kristus Yesus tetap baik kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Demikian janji pernikahan itu sekali diucapkan tidak akan pernah berpisah kecuali dipisahkan oleh keadaan. Saudara berdua atau pengantin harus datang ke hadapan Tuhan karena pernikahan adalah sakral. Kesakralan atau kekudusan pernikahan itu bukan karena manusia yang menguruskannya, tetapi karena Tuhan yang memprakarsa pernikahan, menetapkannya dan memberkatinya. Dan karena kekudusan pernikahan itu, Yesus sendiri hadir di pesta pernikahan di Kana, dan di sanalah dibuat pertama sekali mujizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pernikahan itu juga bukan perjanjian transaksional. Ketika saling menguntungkan, ketika masih sama-sama tampan dan cantik dilanjutkan. Tetapi ketika salah satu tidak menguntungkan lagi, dibubarkan. Tetapi sekali lagi, janji pernikahan adalah janji setia sehidup semati sampai kematian besar. Karena Tuhan yang menetapkan pernikahan, maka dasar pernikahan adalah firman Tuhan, bukan keinginan. Bila pernikahan didasari dan didorong oleh keinginan, maka masing-masing pasangan akan mengeksploitasi pasangannya untuk memuaskan keinginannya, dan pada saatnya akan sampai pada titik jenuh atau kebosanan. Kalau sudah sampai ke titik bosan, itulah yang kita kenal di negara kita di Indonesia ini akan ada talak satu. Makin bosan dia ada talak dua. Makin tidak dapat lagi diharapkan melanjutkan hubungan, ada talak tiga. Itu kepada anak kami, saudara kami, yaitu yang dan dia di sini. Hari ini firman Tuhan berseru kepada saudara berdua, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati, karena untuk itu akan dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hati adalah pusat daripada kehidupan manusia dalam konsep Alkitab. Karena itulah dalam
deg-degan. Ini yang ada kemarin dengan terus hati. Kalau tidak ada hati di antara pasangan suami dan istri, maka hidup rumah tangga yang demikian adalah hidup yang transaksional. Kalau hati tidak satu frekuensi, maka hidup rumah tangga yang demikian akan hidup dalam kemunafikan. Di luar bahagia, kata-kata begitu romantis, tapi dalam hatinya tidak ada damai sejahtera. Panggilan Yahweh, panggilan sayang, macam-macam panggilan romantis sekarang, tapi hatinya tidak saling bertaut, maka rumah tangga yang demikian tidak akan berbahagia. Karena itu, hati yang dipimpin damai sejahtera oleh Tuhan akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Pernikahan itu juga dilihat sebagai ibadah bertanggung-jawaban kepada Tuhan. Hati yang dipimpin damai sejahtera, dia akan memiliki hubungan yang intim, memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan seseorang yang memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan dimampukan membangun hubungan yang baik dengan sesamanya. Dalam konteks ini, suami dan istri. Kalau ada seorang suami yang melakukan KDRT, berarti hubungan personal dengan Tuhan itu kurang beres. Tetapi tunggu dulu Bapak Pendeta, kan dia rajin berdoa, rajin di gereja. Tuhan Yesus mengatakan, bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan Bapa di surga, tetapi setiap orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Bila seorang suami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti dia akan berkarakter Kristus. Di dalam firman Dia dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Maka kasih seorang suami kepada istri adalah seperti kasih Kristus yang memberikan hidupnya untuk istrinya. Sebaliknya demikian istri, si istri yang memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan tentu tidak akan suka marah-marah. Molo karenekku saatnya melandaikan pada pasaran hidup. Istri yang terlalu cerewet, kalau dia terlalu cerewet, berarti hubungannya dengan Tuhan kurang baik. Terkenal hubungan itu cuma kaya. Allah yang bertanya yang hubungan umum, tidak dia bukan laku di sana, dia lalu di hubungan umum. Dekat kemudian, kalian akan itu, betul bapak ini ya, dah, akan belajar bahasa Arab, tetapi juga belajar bahasa Nias, yang juga belajar bahasa Arab, tapi jangan lupakan bahasa Niasnya, karena itu anugerah dari Tuhan, kekayaan yang diberi kepada kita masing-masing. Seorang istri yang terlalu cerewet tentu tidak memberikan tempat nyaman dan damai sejahtera bagi suaminya. Maka kemudian suami mencari damai sejahtera di luar. Jangan biarkan suamimu yang ingin mencari damai sejahtera yang di luar. Dek atau ibu, ingat apa panggilan yang nanti dihimpong ini apa? Ya udah soalnya kena ada kopi kan, malah himpong. Ibu-ibu sini nggak tidak. Ini saya tidak semua. Alhamdulillah. Pak, beli himpong itu mah. Ayo kita belum bikin kopi. Mbak bikin kopi. Iya Pak, panas apa ini? Bulannya seduh atau bisa? Pakai susu apa enggak? Bapak puasa. Aku jadi buat macam kopi kecil kemudian. Ini cari. Mereka perlu hari menyampaikan itu juga bisa dalam buku dibuat. Kenapa dari kopi pagi? Bapak itu kan ada indikasi dari kopi. Kayak saya masih butuh bapak. Itu rupun sudah daripada suruh mati kok, masak kok. Boleh sama dia orang mulutnya, mulut saya mati ditaruh ke permohonan. Suami dan istri yang dipimpin dalam sejahtera Tuhan hatinya pasti juga berkata lemah lembut dan hidup dalam bahasa firman Tuhan. Kemudian hati yang dipimpin dalam sejahtera Tuhan pasti tetap rendah hati, saling mulia, dan kemudian menerima pasangan sebagai anugerah terbaik
So kalau misalnya di otonomia, ikono pada otonomia, otonomia berarti saat kali salah ingat ikono asli, orang yuri orang otonom ini, sehari ini pernah otonom pada otonomia, alai itu sangat punya intuisi, bayang gue terlalu di lawan populasi. Nah, pegang ini tikus, ada saja dengan pola kedua wah ini, kenapa buat pola ini? Sebenarnya lebih biar saja itu satu dari lebih kopi sangat lebih diperlukan. Begitulah kalau saling membiarkan akan indah, enak dan damai sejahtera. Tetapi kalau saling merendahkan, maka akan ada pertikaian, perselisihan dan yang kemudian hati yang dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan akan mengasihi dengan tulus yang dibuktikan dengan pengorbanan. Kasih yang tulus adalah kasih yang memberi, yaitu memberi hati yang harus memberikan satu-satunya anak kepada Dia, selanjutnya juga demikian. Jangan kasih hati kepada wanita yang lain. Saya ingin tanya yang di sini ketika kamu melihat ini bagaimana hatinya? Lalu deg-degan. Tapi kalau lihat wanita lain, deg-degan juga. Jangan. Memang demikian yang diciptakan Tuhan. Hanya dua hati yang satu frekuensi. Borong budi asal dia yang dari sana lupa kok sekarang kalau boleh sedekah dia. Ayo dua makan kalau tahu. Pada dulu sehari dan mati dia cinta. Dan dia berubah dulu. Dia berubah pasti berbeda dulu. Ini karena pinjau kan? Atau karena jiwa lain. Tetapi kalau hati yang jatuh kepada pasangan itu yang satu frekuensi dan demikian Tuhan menunjukkan jodoh yang sekarang itu sebetulnya. Tetapi manusia modern tidak sensitif karena sudah lebih sering bersandar kepada kebenaran. Harus begini. Tetapi yang jelas pasangan kita tidak 100% seperti kriteria yang telah kita susun. Badannya berdua begini, tapi hatinya begitu luar negeri. Dengan alat komunikasi yang ada, istrinya tersenyum, suaminya bersedih. Apa yang terjadi? Suaminya mendengar kabar bercinta dari sahabatnya, sahabat kita telah meninggal, dia bersedih. Istrinya bercanda dengan temannya, dia ketawa. Bukankah itu perasaan yang campur lalu? Alam ini beberapa pun kita pas menyampaikan berkaitan lama logika. Demikian juga nantian dan juga sinia. Berikan waktu berdua, memberikan perhatian, memberikan uang. Minimal 1 jam 2 jam. Kalau ada berdua ini, simpan saja terbuka handphone. Di kantor, di jalan, di mana kita sudah terasing dengan berita ini. Kadang-kadang yang tidak perlu diberikan terus. Tangan saya sudah mulai sakit. Tidak ada handphone juga waktu dan waktu disimpan. Maka saya berpikir saya harus menyisihkan diri beberapa jam satu hari, saya harus puasa tidak menekan. Maka orang yang menikah adalah orang yang berhutang. Hutang janji. Sampai sekarang saya masih berhutang kepada istri saya. Karena ketika saya berkata saya berjanji jangan marah kepada mereka. Tolong sumpah kelemahannya, terima kekurangannya, dan bantu dia dalam segala hal kehidupan. Tapi terkadang suara saya kencang, dan saya kemudian saya mohon pengampunan dari Tuhan. Kita mulai lagi yang baru untuk seperti janji Tuhan tersebut. Demikian kiranya mudah-mudahan dia di dalam hidup bersama, kiranya hatinya tetap dipimpin damai sejahtera. Dan di atas semuanya itu dikatakan di sini, bersyukurlah, bersyukurlah. Syukur adalah pintu menuju kebahagiaan. Syukur adalah kekuatan untuk menerima pasangan apa adanya. Dan dengan bersyukur, hidup akan indah, hidup akan bersuka cita dan berdamai sejahtera. Akhirnya kami ucapkan selamat berbahagia. Dua kami, keluarga kalian dilengkapi dengan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan dianugerahkan anak-anak 11 atau 17 orang
Demikian juga keluarga telah berumah, kiranya diberkati bersuka cita. Nanti kalau anak-anak bawa sini orang pindah mengikuti ayat kita nanti di Nias, itu akan mereka ikuti juga dibimbing dalam doa. Dan demikian juga semua keluarga besar kiranya bersuka cita menerima menantu di sini. Semoga nanti amulah amul bulu rahman mau berikan terus ini ada yang suruh kamu menakui jabatan dia. Ayah itu percobaan bukan luhut ibu kami lah malu. Nah kalau polisi taknya pada saat masalah malu dan sudah disudina ada luhut ya luhut saya ada kasus nasinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama. Terima kasih Bapak firman lalu serta dalam persekutuan kami. Biarlah itu menjadi dasar hidup rumah tangga dan kedua anak istri. Itu yang benar, sehingga mereka hidup di dalam damai sejahtera, karena hatinya dipimpin damai sejahtera dari Kristus. Tuhan memelihara hidup rumah tangga mereka dengan memberi kelengkapan kehidupan hidup jasmani dan rohani. Dan Tuhan sempurnakan cinta kasih mereka dengan memberikan buah cinta kasih mereka, yaitu anak-anak keturunan laki-laki dan perempuan untuk mereka besarkan demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga Agung, keluarga Sidaputar dan keluarga Agung, agar mereka boleh suka cita atas kebahagiaan anak-anaknya. Agar acara tersebut boleh diawali dengan sukacita dan diakhiri dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kiranya Tuhan kabulkan hanya karena cinta kasih kepada kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut dan penuh kedatangan. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah menjadilah firman Tuhan penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan dia damai yang daripada Allah menguasai hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara berdua telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria yang Kurniawan telah berubah Sidaluta. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Dania Elvina Burmanul menjadi istri? Bersediakah saudara kasih dia dengan segala hati dan berbuat dengan segala kebagan, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan tulus. Tuhan, ini saya lanjutkan bertanya kepada pengantin perempuan Dania Elvina Burmanul yang telah dipilih oleh saudara yang Kurniawan telah berdua Sidaluta menjadi lelaki. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki yang Kurniawan telah berubah Sidaluta menjadi suami? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segala hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan mau saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu pula? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan tulus. Ya, saya bersedia. Puji Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada saudara berdua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak dan Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus saya menyatakan yang telah bersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyertai engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Amin. Dia dan kamu sudah sah menjadi suami istri. Tuhan telah memberkati pernikahan kalian pada saat ini, dan inilah kita ada kenang-kenangan dari gereja, hadiah terindah dari Tuhan. Jangan disimpan, dibaca, karena itulah dasar dari semua kehidupan kalian untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Kami semua evangelis
Ketua Banglalu Depok 1 mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Satu tadi yang diterangkan nama pendeta, cintai kekurangan pasangan masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Kiranya memberkati dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Kami dari keluarga besar Seputar mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Sirait yang telah memimpin ibadah dan memberkati Anggi Guru kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Ina Parhalado HKBP Depok 1 yang telah membantu dalam acara pada hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pengisi acara, pemain musik, song leader yang telah memberikan waktunya untuk mengisi acara pemberkatan pada pagi hari ini. Kami juga dengan ini dari sini kami mengundang kepada kita semua keluarga besar Mandurung, keluarga besar Sidaputar untuk hadir di gedung Ronakama jam 11 sampai dengan selesai untuk memberikan doa restu kepada Anggi Guru kami. Demikianlah kata sambutan dari kami. Terima kasih. Shalom. Shalom kita sebelumnya berterima kasih terhormat Maulana Tuan Pernikahan Kasih siapa asli Maulana Santikio kita di Indonesia dari Pasuk di Indonesia Mas Diroha di mana penasihat Pamasuk ini guru kami dan yang berpindah guru kami yang mau kurniawan Sidaputar Terima Nama saya kami Perdita harus materi nama saya kami Perdita Sirait Nangdoho Parhalado Manang Situa Ina na sudah mengetahui manis namun itu sangat kami mau lihat tema amangina di haradio muna di nama ngeliat tiki dina apa masuk tubuh kami saya di Batama nama ngeliat gazak diubu di hamuna amangina amang leon habis subuh sih tujuan radio sosok 5 mengeluh di paduan suara menang para musik nah mengiringi lagu mengiringi ide di acara tadi radio. Terima kasih buat musik ya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Sosok 5 mengeluh di bulan-bulan kami di tulang kami di sini matahari nah subuh terpare kami satu persatu abangina saya di pertama masuk kita sebelumnya jangan siu kita siap garisan kau KBP di Pusado tapi kita bisa tu gedung Ronatama ima melaho mangan idah alas roh minum naik sejutiu nang doh pasar manang majalon adat naubar tu ada apa tamu kai solima amangina semua hatasin kami boleh sibudo saya di pertama nama leon pasukan kita jangan melihat
sempurna oleh Tuhan Tuhan Udima. Shalom.